Selamat datang buat teman-teman yang udah join. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya lagi untuk datang ke webinar sore hari ini ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, aku mau jelasin dulu. Jadi acara YPIA atau Youthpreneur in Action ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Podomoro University. Dan tahun ini merupakan tahun ketiga dengan tema Game Changing Zillennials, yang dimana acaranya berupa eye pitching bagi mahasiswa Podomoro University dan beberapa acara webinar yang diadakan dari hari Senin kemarin sampai hari Rabu besok. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Jeffrey Divanli selaku Product Manager Proget yang akan ngasih tahu ke kita dengan tema webinar hari ini, Learn to Code, Broaden Your Horizons. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat sedikit cuplikan dari video YPIA pada tahun lalu. Ini dia. Ya, itu dia tadi opening YPIA kita pada tahun lalu yang tepatnya di Kuningan City. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja menyambut menyambut Mas Jeffrey yang akan dimoderatori oleh Miss Atta, dosen kita. Kepada Mas Jeffrey dan Miss Atta kami persilahkan. Oke, thank you Kirana. Oke, selamat sore semuanya. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, dari Mas Jeffrey, Product Manager dari ProGate. Buat yang belum tahu, ProGate itu apa sih? ProGate itu tuh sebenarnya untuk platform untuk belajar online, belajar coding. Jadi tema kita sore hari ini tuh Learn to Code, Broaden Your Horizons. Karena sebenarnya coding itu yang selama ini dipikirin sama teman-teman, aduh kalau coding tuh udah pasti pusing, coding pasti susah. Nah, ProGate ini yang akan ngebantu, enggak kok, ini tuh asik loh, asik banget gitu. Dan kemarin tuh saya sempat searching nih, Mas Jeffrey, ProGate. Amazed juga, ternyata wah yang foundernya itu dari masih kuliah. Nah, ini jadi buat teman-teman ini nih, inspiring teman-teman yang sekarang lagi nonton, dari masih kuliah dia founded ini ProGate, terus sekarang udah dapat pendanaan Series A. So buat teman-teman yang belum tahu, kalau sampai bisa dapat pendanaan sampai Series A itu artinya sebenarnya bisnisnya ini nih udah promising banget nih gitu ya. Dan kemarin saya sempat lihat-lihat nih Mas Jeffrey, kan sebenarnya awalnya ini dari Jepang. Yang bikin penasaran banget itu adalah kok bisa sampai ke Indonesia, maksudnya dan awalnya gimana keterlibatan Mas Jeffrey di awal, apakah sempat Mas Jeffrey ke Jepang dulu, lalu tiba-tiba maksudnya lead idea ini untuk di Indonesia gitu.
gitu. Nah, untuk mulai kita langsung aja deh kita ngobrol bareng nih sama Mas Jeffrey. Oke, Mas Jeffrey, Oke. boleh ceritain ya Mas ya. Progate ini sebenarnya apa sih, dan terutama nih Mas, kita pengen inspiring buat temen-temen yang masih kuliah buat supaya nih coding nih bukan jadi sesuatu yang males banget gitu. Kalau coding, orang dengar coding tuh males gitu kan. Yeah. Gitu. Nah, gimana nih? Oke, untuk Atta, terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jeffrey, saya ada product manager dari Progate. Pertama-tama terima kasih banyak sudah to invite me here. Untuk Pak Wisnu juga terima kasih sudah menginvite saya ke sini. Mungkin sebelumnya ada disclaimer sebentar ya. Nah, untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia mungkin agak susah, jadi I will use a bit of English and bahasa Indonesia. Ntar kalau ada yang kurang mengerti langsung ditanyain aja. Nah, untuk Mbak Atta tadi pertanyaannya mengenai Progate ya. Progate itu sendiri berdiri tahun 2013. Dan memang founder kami dulu pas kuliah itu merasa pembelajaran IT-nya tidak mencukupi. Jadi dia mencari-cari ide ataupun platform di mana dia bisa belajar programming secara sendiri dan mandiri ya. Pada saat itu dia nggak bisa menemukannya. Tetapi dia menemukan mentor yang mau mendukung dia untuk belajar programming. Nah, dari situ dia mengembangkan Progate, dan sampai sekarang Progate sudah ada di India dan juga ada di Indonesia. Dan kita sudah memiliki lebih dari hampir 2 juta pelanggan, actually. Ya. Wow. Ya, Mbak Ata juga tadi menanyakan gimana saya bisa sampai ke Progate ya. Nah, it's a very funny story to be honest. So it was in Block 71. I was still working for a different company then. Dan pada saat itu foundernya Masa dan juga regional manager Tomo datang untuk melakukan survei ke Indonesia. Dan kami ketemunya itu pas lagi makan siang. Jadi pas lagi makan siang di restoran dulu, ngobrol, dan mereka menceritakan, kami lagi ingin masuk ke Indonesia, dan kami adalah platform pembelajaran programming secara online. Menurut kamu gimana sih dunia pemrograman di Indonesia? Dan pada saat itu sempat saya sendiri juga belajar programming sendiri ya. Jadi untuk teman-teman ini latar belakang saya adalah psikologi. Pada saat kira-kira tahun 2016 saya ingin membuat perusahaan sendiri dan saya belajar coding sendiri. Dan setelah itu a lot of things change lah. There's a lot of job offers. I work for many different startups. Sampai di tahun lalu. Nah, setelah mereka mendengar kisah saya, mereka mikir, okay, maybe this is a good person to be in charge of our product in Indonesia. Dalam waktu sebulan setelah bertemu, akhirnya ditawari kerja untuk sebagai product manager di Indonesia. Wow, so Mas Jeffrey ini dulu sebenarnya bukan base IT background, bukan ya? Tapi psikologi. Oke. Wah, menarik sekali ini. Oke, so what made you interested in learning the coding? Learning, kira-kira apa sih? Pasti pada saat mau belajar itu kan satu butuh persistency juga kan untuk belajar coding ini. Nah, apa sih sebenarnya yang kira-kira benefit yang mau dicari saat itu? Kalau saya belajar coding, saya dapat ini loh, gitu. Nice question. So, jadi pada saat kuliah, saya sebenarnya sudah ingin memiliki perusahaan rintisan sendiri. Ya. Dan setelah kuliah, ketimbang membangun perusahaannya langsung, saya berpikir, maybe I should find my own experience first, right? So to really know how is it to run a business, right? So what happened, pas setelah kuliah, saya apply ke beberapa pekerjaan di Singapura dan di Indonesia, dan pada saat itu saya ditawarkan untuk menjadi research consultant di salah satu VC di Singapura. Ya, karena background saya psikologi dan saya melakukan banyak data analysis dan juga research, saya ditawari posisi sebagai research consultant di perusahaan tersebut. Nah, setelah waktu kira-kira 3 bulan di sana ya untuk magang, CEO-nya nanya, so what do you want to do next? Jadi pada saat itu saya bilang, well, sebenarnya saya ingin sesuatu yang lebih praktikal, to jump in directly to and get my hand dirty, right, to build up a startup.
Dan apalagi ya pada saat di venture capital kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang mencari pendanaan ya. Dan terinspirasi terus kan jadinya. Dan setelah itu saya decide, okay, maybe I should try to find a more, how do you say, practical experience for my work. Dan I decided how can I get a high position pretty fast and able to manage many different things at the same time. Pada saat itu akhirnya saya gabung ke perusahaan orang tua dulu sih. Nah, pada saat perusahaan orang tua, saya pikir, okay, maybe it's time for me to start my own business. Dan pada saat itu skill yang saya benar-benar butuhkan bukan lagi bisnis tetapi IT. Nah, jadi saya search online, terus ketemu satu platform yang berbasis di Amerika, dan saya mulai belajar sendiri di sana. Setelah belajar dari sana, saya ikuti bootcamp yang di Jakarta, dan setelah bootcamp saya ditawari pekerjaan lagi di Singapura. Dan saya bekerja, jadi setelah bekerja di Singapura dalam setahun, CEO yang perusahaan sana ingin saya untuk membangun bisnis di Jakarta, terus di poach sama Progate. Oke. Ya, Oke, ya. so jadi drive awal saya untuk belajar programming sih karena ingin membuat perusahaan rintisan sendiri. Oke, so how long did you learn coding itself? Dan sekarang apakah dulu kan background-nya psikologi, sekarang setelah belajar selama itu udah kira-kira bisa bikin apps, dan semudah apa sih sebenarnya bikin apps itu? Oke, nah jadi untuk programming sih ada dua ya, ada satu web applications, ada satu mobile applications ya. Web application itu yang pokoknya berbasis di komputer, dan mobile application adalah yang tablet dan juga HP. Fokus saya masih web applications. Nah, jadi untuk membuat web application sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Apalagi membuat website simple ya. Saya belajar programming itu dalam waktu 3 bulan, saya sudah bisa membuat aplikasi simple di mana saya bisa memainkan lagu seperti Spotify. And it only takes 3 months. Oke, wow. Oke, teman-teman, 3 bulan doang ya? Nah, dan itu pun kita nggak perlu, dan saya nggak belajarnya tuh full time ya, jadi saya cuma meluangkan waktu kayak 3 jam per hari, ya on and off lah ya. Ada beberapa hari yang saya terlalu malas dan saya nggak belajar, but on and off within 3 months, about 2 hours, 3 hours per day, I'm able to create a simple applications already. Okay. So what was the biggest motivation-nya nih? Pada saat mau belajar kan 3 jam sehari itu juga ini ya, need a commitment. Apa sih challenges terbesarnya dan juga yang drive terbesarnya itu apa untuk kayak keep dan yang membuat coding itu jadi excited itu apa sih? Mungkin challenges-nya dulu ya. Nah, seperti mempelajari semua hal pasti ada waktu-waktu di mana kita mempertanyakan diri kita kan. Is programming for me? Habisnya pasti ada, walaupun dilihat bisa membuat aplikasi dan itu sangat wow gitu. Ada masa-masa di mana code saya nggak bekerja, di mana saya sudah mencari-cari di Google, bertanya-tanya di forum, masih nggak jalan juga ya. Dan itu pasti memberikan self-doubt kepada diri saya sendiri. Bisa berpikir, apakah ini untuk saya ya? Atau mungkin saya harus berpindah nggak lupain aja deh coding, fokus ke bisnis aja. Untuk pada saat masa-masa tersebut sih, saya selalu mengingatkan ke diri saya bahwa saya memiliki tujuan akhir, dan untuk memiliki tujuan akhir saya sudah memiliki rencana, yaitu belajar coding, memiliki experience tersendiri di startup ini, baru membuat startup sendiri kan ya. Dan dengan memikirkan goal tersebut dan mengingatkan kepada diri saya sendiri akan goal tersebut, I roll my sleeve and I keep going basically. So the biggest challenges for me is not really the coding itself, but the self-defeating talk. You know, when you said, you're not good for this, maybe I should just give up. So I think those are the biggest challenges, right? In terms of the motivations, the short-term motivation for me is when you code and you're able to see the result of what you code in your laptop is very satisfying, I think. How you can just able to change the design or create, let's say, the hamburger button, right?
You clicked it and then it becomes X. I don't know if you've seen it before. And then it shows all the menu. Right? Terus X-nya diklik lagi, jadi hamburger lagi. Jadi 3 baris. Menunya tertutup. Nah, itu kelihatannya simple, tapi waktu itu saya ngerjainnya hampir seharian gitu. Dan setelah berhasil, wah, perasaan satisfaction-nya benar-benar mantap sih. Nah, untuk jangka panjangnya lagi, motivasi tentu goal jangka panjang saya sendiri, mengingat ingin memiliki perusahaan rintisan sendiri. Dan ya, dengan kedua motivasi ini becomes a fuel for me to keep going to learn coding, basically. Oke, wow, cool banget. Anyway, Mas Jeffrey, boleh ini ya, maksudnya ada bahan yang Mas Jeffrey udah siapin buat di-present kan ya? Kita pengen tahu lebih lanjut nih, lebih detailnya. Sebenarnya, to really get our mindset itu open, sebenarnya coding itu tuh nggak sesusah itu. Pengen belajar lebih lanjut dari Mas Jeffrey ya, boleh di-share ya Mas ya? Oke. Bahannya ya, oke. Yeah. Hang on. Izin share screen ya? Iya. Oke. Apakah ini udah ya, semuanya kelihatan? Kelihatan. Oke. Baik. Mungkin untuk presentasi kali ini nih, I'll try to make it as fun and engaging as possible. And so on, bagaimana coding itu dapat membantu kita sebagai entrepreneurs untuk membuka horizon, untuk memperluas wawasan kita ya, bahwa bisnis kita itu bisa berkembang bersama teknologi dan bisa menjadi lebih besar, memberi impact yang lebih besar. Ya. Mungkin untuk ini saya mulai dengan beberapa news, beberapa berita dari akhir-akhir ini. Yang pertama adalah 66% programmer belajar programming sendiri. Ya. So, berita ini is becomes kind of like a fact, right? Like programming is not hard to master, basically. Karena saya pikir karena dunia ini kekurangan programmer, dunia ini kekurangan IT profesional. Programmer yang mendevelop bahasa pemrograman sendiri sudah membuat bahasa pemrograman itu menjadi simple dan simple setiap tahunnya. Jadi kalau kita lihat ini secara statistik di seluruh dunia, pas dilakukan research, ya 66% programmer itu belajar programming sendiri. Nah, yang kedua ini juga baru minggu lalu kalau nggak salah, Singapura sudah menyiapkan dana sebesar 14 miliar US dollar untuk meningkatkan inovasi di Singapura sendiri setelah COVID-19. Dan kalau kita lihat 14 miliar ini fokusnya tuh ke teknologi, terutama di artificial intelligence dan juga robotic engineering. Ya. This is a good sign for us, right? Kenapa? Karena berarti pemerintah Singapura ini membuka lagi peluang bagi pebisnis di dunia yang ingin membuat perusahaan rintisan berbasis teknologi dan sangat inovatif ya. Mereka bakal mau memberikan dana untuk kita semua. Salah satu contoh terbarunya ini adalah Grab waktu dulu. Itu nggak salah di tahun 2011, Grab mulainya tuh di Kuala Lumpur sebagai My Taxi. Ya. Dan Singapura sendiri punya, how do you say, they have a program whereby they would invest in startups and bring it to Singapore. Salah satunya adalah Grab. Dan sekarang Grab sudah menjadi salah satu perusahaan rintisan terbesar di Asia Tenggara. Ya. Dan yang terakhir, ini juga dari tahun lalu, nggak salah, Indonesia perlu menghasilkan 600.000 digital talenta digital per tahunnya. Dan saya lihat juga ini lulusan IT di Indonesia per tahun itu kira-kira 70 ribuan, kalau nggak salah ya. So, kita kekurangan digital talenta sebesar 530 ribu per tahunnya. Dan kalau saya lihat perkembangan dunia bisnis dan dunia kita, di mana semuanya sudah menuju ke arah yang lebih digital ya, apalagi setelah COVID-19 ini, kita bakal membutuhkan lebih banyak lagi ini, sepertinya. Nah, untuk beberapa fakta ke depannya, kita lihat 10 pekerjaan yang sedang banyak dicari di Indonesia dan juga di Singapura. Kalau dilihat ini mirip-mirip ya. Di Indonesia, 7 dari 10 pekerjaan itu membutuhkan kemampuan untuk coding. Sedangkan di Singapura, 8 dari 10 tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini kita lihat nih customer success specialist, acquisition specialist. Ya. Di Indonesia sendiri, di mana dunia bisnis akan menjadi lebih digital,
saya rasa kedua pekerjaan ini, Customer Success Specialist dan juga Acquisition Specialist, akan memerlukan orangnya untuk setidaknya mengerti teknologi itu seperti apa sih. Ya. Nah, oke. Setelah data ini mungkin saya ingin bermain sedikit permainan dengan teman-teman. The game is Guess Who I Am, right? I hope that these people can inspire you as well to create a startup that use technology to bring a lot of impact to the world. So yang pertama, Mark Zuckerberg. Orang-orang tahu siapa Mark Zuckerberg? Maybe? Or Atta? Yeah, for sure tahu, terkenal banget. So Mark adalah founder dari Facebook ya. Dan kalau kita lihat nih sejarah pada saat dia membangun Facebook is also very interesting. In a way, dia juga pada saat itu lagi kuliah di Harvard, ya kan? Dan pada saat itu juga Facebook bukanlah yang pertama. Ya, sosial media waktu itu sudah ada MySpace, sudah ada Friendster, ya. Tetapi dengan kemampuan Mark untuk beradaptasi dan menggunakan teknologi yang terbaru, Facebook akhirnya menjadi lebih besar dari keduanya. Nah, yang kedua, Andy Padecom. Maybe this is a little bit hard to guess, but I put it there purposely just to check jika ada yang tahu siapa dia. Saya nggak pernah dengar nih malah yang ini. Nggak pernah dengar? Nggak, belum pernah. Baru pertama kali dengar. Oke, so Andy Padecom, dia adalah founder dari Headspace. Ada yang tahu Headspace? Yes, I use it. Dan juga saya subscribe. Oh, wow, mantap. Now you know who he is, right? Yeah. So Headspace is a meditation app. It's a mindfulness app, right? Dan it's also a very interesting story. Andy waktu itu adalah sebuah biksu ya. Nah, dan dengan berkembangnya research di area mindfulness dan meditasi, akhirnya dia keluar, dia kembali ke UK, dan mengajar mindfulness ke perusahaan-perusahaan. Nah, pada saat dia mengajar, dia bertemu satu orang, di mana melihat, why this is a very promising business to have. Dan akhirnya tahun 2011, mereka membuat aplikasi, dan langsung booming ya. Headspace menjadi perusahaan rintisan pertama di kesehatan mental yang diberikan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Ya, oke. Nah, yang ketiga ini Anthony Tan dan Hui-Ling Tan. Ada yang tahu? Belum pernah dengar juga. Anthony Tan Grab, of course ya Grab kan? Ya. Anthony Tan, Hui-Ling Tan not familiar. Not sure. So they are actually co-founders of Grab. So Grab is founded by both of them. Ya. Dan ini juga mereka ngebuat pada saat mereka lagi belajar di Amerika waktu itu ya. Dan mulai pada saat mereka kembali ke Kuala Lumpur, mereka membuat aplikasi bernama MyTaxi. Dan terus mencari pendanaan ke Singapura dan disuntik dana sama Temasek, BUMN-nya Singapura. Jadi sekarang mereka udah berbasis di Singapura dan MyTaxi diubah menjadi Grab. Dan kalau nggak salah sampai saat ini Grab adalah perusahaan rintisan yang paling berharga di Asia Tenggara ya. Okay, now I'm going to bring it closer to home. William Tanuwijaya, saya harap kalian semua tahu dia. Foundernya dari Tokopedia, dan ini juga adalah sebuah cerita inspirasional juga ya, waktu dulu mulai sebagai penjaga internet cafe, terus mati-matian mencari pendanaan untuk Tokopedia, dan akhirnya diberikan pendanaan oleh his venture. Dan of course yang terakhir, Nadiem Makarim, juga teman-teman tahu. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Ya, ini adalah foundernya Gojek, ya kan ya, sekarang menjadi Menteri Pendidikan kita. Dan lagi ini juga sangat interesting dan inspirational karena awalnya itu Gojek mulai sebagai perusahaan di mana orang bisa order ojek dari telepon doang ya. Dan setelah menggunakan teknologi dan membuat aplikasi Gojek, akhirnya booming, ya kan ya.
dan bisnisnya pun expand. Dari hanya mengorder ojek bisa menjadi GoFood dan juga bisa mengorder kayak services seperti GoClean, GoMassage dan yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat di keenam yang ini ada satu hal yang melandaskan bisnis mereka. Ya. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ayo teman-teman, ada yang bisa tebak nggak nih? Ini soalnya teman-teman mahasiswa Podomoro ini dari sejak semester 1 udah mulai bikin bisnis. Iya. Harusnya ada yang bisa nebak nih. Ayo, kenapa ini? Satu hal yang melandasi kesuksesan bisnis semuanya. Kir, menurut kamu apa, Kir? Oh, ada yang jawab nih, Muhammad Husami Fadala, teknologi. Benar sekali sih. Sangat gampang ya. Jadi kalau kita ngelihat, sebenarnya perusahaan yang mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang baru ya. Dari dulu tuh kita sudah berkomunikasi dan sudah bersosialisasi. Kita sudah mengorder taksi, ya kan, kita sudah berbelanja online, dan untuk beberapa orang juga sudah bermeditasi. Yang mereka ubah adalah bagaimana cara kita melakukan itu semua lebih mudah dan menggunakan bahan terbaik yang ada di saat ini, ya kan ya. Jadi kok kita ngelihat itu seperti kayak Gojek hanya booming setelah memiliki aplikasi Gojek, ya kan. Dan juga Headspace, kalau seandainya mereka nggak membuat Headspace, I don't think they're as big as it is today. So now we know that going forward, our world will only be more and more digitalized. For you to be able to expand your business and to innovate, kita suka nggak suka, kita harus bisa mengadaptasikan bersama teknologi ya dan perkembangan zaman. Nah, saya juga sempat membaca beberapa artikel dari Entrepreneurs magazine. It's one of the best magazine for entrepreneurs in the US, I think. And they kind of put 3 points on why entrepreneurs should learn to code, right? But of course, this is from an American perspective, which I think applicable to certain of us as well. Yang keempat ini, expand your outlook. It's my personal addition to this. Jadi yang pertama ini agak lucu ya, change web page content on your own. Oke, jadi kalau kita lihat membuat perusahaan rintisan teknologi, 3 orang yang dibutuhkan saat ini adalah bisnisnya, CEO, programmer, CTO, dan juga UI UX designer-nya ya. Nah, dari ketiga orang ini, UI UX designer-nya harusnya sudah tahu HTML dan CSS, programming. CTO mah itu kalau nggak tahu programming ya jangan jadi CTO lah ya. Dan yang terakhir CEO-nya. Nah, kebanyakan saat ini tuh CEO masih belum mengerti programming. Dan banyak CEO yang misalnya, bantu dong ubahin 2 kata di website-nya ke CTO-nya, kadang itu bakal membuat CTO-nya sangat kesal ya. Habisnya semua produk dibuat 1 orang, dan request kecil seperti ini biasa sangat menyentil mereka. Jadi kenapa kita harus belajar programming yang awalnya be a good CEO lah, be understanding to your team as well. Understand that as we are going to be more and more digitalized, you need to be able to speak technology, you need to be able to speak programming, right? Especially sebagai CEO juga kan, kita harus bisa menjadi generalis ya sebagai CEO. Harus tahu marketing seperti apa, finance seperti apa, HR seperti apa, dan juga teknologi seperti apa, ya kan? Nah, tadi pagi saya juga sempat ini menghadiri pembicaraan dari Mbak Lydia ya yang di LinkedIn. Nah, dia juga bilang kan kalau untuk misalnya kita mau membuat profil kita lebih menonjol di seluruh di hiring sama hiring manager, dia mengatakan untuk yang marketing harus tahu teknologi di marketing itu apa aja. Untuk akuntan yang harus tahu teknologi yang digunakan di akuntansi itu apa aja. It's a sign, guys, that we are going to be more and more digitalized. You need to be able to understand technology and programming. Nah, yang nomor 2 itu lebih it's very similar to number 1 lah ya. Dengan kita tahu programming, kita bakal bisa menjadi kolaborator yang baik untuk C-level kita dan juga co-founders kita. Ya.
terutama ini ke engineer kita yang bakal memberikan atau menciptakan produk kita untuk customer kita kan ya. So jika kalian bisa berbicara sedikit tentang programming, mereka akan sangat mengapresiasinya. Salah satu dari pengalaman saya ini dulu sempat ada CEO yang nggak ngerti programming ya, dan akhirnya itu meminta timnya untuk mengerjakan sebuah aplikasi dalam waktu 1 hari. They had quite a huge drama actually. So yeah, learn programming, even though if it's just a small thing, just the basic of it, it will go a long way for you guys. Nomor 3 adalah present with prototype. So, bagi yang tertarik dengan dunia teknologi harusnya sudah tahu konsep dari yang namanya sprint. Ya, sprint itu di konsep di mana kita membuat hipotesis, memberikan ide bagaimana kita mau menyelesaikan hipotesis ini, membangun minimum viable product, ya, dan mentes minimum viable product ini ke market. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana kita bisa memvalidasi hipotesis kita secepat mungkin, sehingga kalau seandainya hipotesis kita, produk kita nggak diminati masyarakat, kita dapat gagal dengan cepat dan dengan murah. Nah, dengan bisanya programming, mostly awal-awal co-founders ini hanya bertiga kan ya, bisa saling membantu untuk membuat MVP tersebut, untuk diberikan melakukan market testing ya. So then you can present with prototype, instead of market testing melalui survei ataupun PowerPoint. Dan nomor 4 itu adalah expand your outlook. Seperti contoh Gojek tadi, di mana mereka bisa expand dari just ordering ojek into GoLive and GoFood. Dari saya sendiri juga pengalaman, setelah kita belajar programming, kita bakal involve ke dunia teknologi, di mana kita bakal mendapat banyak inspirasi ya. Dari inspirasi, kemungkinan yang diberikan dari teknologi itu sangat luas. Jadi yang dulunya kita ingin membuat suatu bisnis dengan satu alur tertentu, kita bisa pikir, dengan teknologi saya bisa melakukannya dengan lebih baik, bisa melakukan yang ini. Salah satunya contoh mungkin food ya, dalam dunia makanan. Pada saat saya bekerja di perusahaan Singapura tahun lalu, kami di satu coworking space juga yang namanya NUS Enterprise. Nah, di situ ada satu perusahaan yang di mana mereka memiliki food printer. Jadi mereka tinggal masukin, mereka mau dalam makanan ini memiliki kandungan kalsium berapa banyak, protein berapa banyak, vitamin berapa banyak, terus itu mereka tinggal ngeprint. Dan makanan ini akan diberikan untuk orang-orang yang misalnya ini diabetic diet, akan diberikan untuk orang itu. Jadi orang-orang yang sakit dan memiliki asupan tertentu, resepnya itu bisa dikasih ke mereka, mereka tinggal ngeprint food-nya saja. You see, kalau kalian sudah mengerti tentang teknologi, sudah berada di dunia teknologi, pemikiran kalian dan wawasan kalian bisa terbuka untuk hal yang seperti ini ya. Dan saya merasa ke depannya di mana kita bakal menggunakan teknologi lebih banyak lagi, dan teknologi pun akan menjadi lebih pintar dari artificial intelligence dan juga machine learning. The possibility is endless, basically. Ya. Nah, untuk itu, ini mungkin slide terakhir saya. Technology is here to stay, and for me, coding is the way for you to communicate with technology and to understand the future. Jadi, saya sering mengatakan nih kepada keponakan saya yang masih kecil ya, kalian belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia untuk komunikasi dengan orang. Tapi di masa depan kita harus berkomunikasi dengan robot. Coding adalah salah satu bahasa bagaimana kalian bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Ya. Jadi untuk teman-teman, terutama yang entrepreneur, cobalah untuk mengerti teknologi secara lebih, belajarlah programming, supaya kalian bisa mengadaptasikan bisnis kalian ke permintaan market pada saat ini. Dan juga dengan pengetahuan teknologi dan perkembangan teknologi, kalian pun bisa memberikan prediksi yang lebih nyata tentang bagaimana perusahaan kalian harus berevolusi dengan perkembangan teknologi, supaya perusahaannya bakal bisa exist for a long time to come. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya seputar ini, silahkan.
Oke. Interesting sekali, Jeffrey. Ini saya juga baru kebuka nih. Maksudnya, tadi Jeffrey bilang, oke, maksudnya sebagai yang bikin startup itu juga mesti understanding how to code. Karena kalau enggak, jadinya akan conflicted sama IT team ya. Yeah. And actually that happened to me sebenarnya. Jadi ini jadi sedikit curhat ya, nggak apa-apa ya. Saya ada, jadi kita ini di Mayerfood itu tim IT-nya vendor ya, bukan internal. So yang tadi Jeffrey bilang itu ini banget sih sebenarnya, sangat bener-bener menyentuh saya banget kayak oke. Jadi saya habis ini kepikiran deh pengen belajar coding karena sebenarnya memang benar ketika saya request something, terus habis itu mereka nggak bisa, maksudnya mereka bilang ini nih seperti ini nih tidak segampang gitu kan. Sedangkan dari posisi saya on business side, okay, that must happen. Kalau enggak, ini sulit mau maju. Kalau misalnya ada kendala-kendala. Nah ternyata ya mungkin hal-hal itu yang sebenarnya kalau belajar coding pasti harusnya memahami ya, paling Yeah. nggak basic-basicnya. Nah ada tips nggak, Jeffrey? Kalau buat basic-basicnya itu apa sih yang perlu kita pelajarin dari sisi coding ini? Untuk pemula sih mungkin saya sarankan dari HTML dan CSS dulu ya. Ini building blocks untuk membuat website. Apa namanya? Sorry, Jeffrey. HTML dan CSS. Oh, HTML. Oke. Ya. Kalau sudah mengerti ini, mungkin bisa lanjut ke bahasa yang sangat populer saat ini, seperti JavaScript ataupun Python. Ya. Tapi untuk web development biasanya banyak yang menggunakan JavaScript dan Python lebih ke data analysis. Nah, kalau untuk entrepreneur mungkin kedua ini udah cukup sih. Tapi kalau misalnya mau lanjut lagi nih, tertarik, oke bisa mungkin lanjut ke React ya untuk menjadi front end developer dan ntar ke Node.js untuk menjadi back end developer-nya. Jeffrey ada pertanyaan nih dari Ardiansyah Herman. Awalnya itu bootcamp yang diikutin apa waktu itu? Waktu itu full stack development sih. Jadi itu dari HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, React Native ya. Jadi both website dan juga mobile app. Cuma saya fokusnya ke mobile app-nya. Saya fokusnya ke website-nya. Website apps-nya. Ya. Habisnya sekarang juga udah canggih juga nih, kayak website sekarang kita ada yang namanya media query ya. Jadi kita bisa membuat website itu menjadi adaptif ke screen yang digunakan user. Jadi kalau di tablet itu dia bakal menyesuaikan diri, ke HP dia bakal menyesuaikan diri. Dan dari Google-nya kalau nggak salah ada teknologi baru yang mereka keluarkan namanya PDA, nggak salah, itu PWA. PDA atau PWA. Itu dari mana website yang sudah bisa mengadaptasi ke HP bisa langsung dijadikan app. Ya. PWA, there you go, Muhammad tahu. Oke. Ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Wendy. Bedanya apa nih bahasa R dan Python? Nice. Untuk Randy, bahasa R dan Python itu banyak digunakan untuk data analisis ya. Terutama untuk bahasa R itu lebih ke statistik. Jadi kalau misalnya yang belajar social science, itu kemungkinan besar bakal menggunakan R untuk memproses data-data statistical analysis ya. Untuk Python sendiri mirip, cuma Python sekarang udah berkembang juga dan menjadi bahasa di mana developer machine learning dan juga artificial intelligence banyak menggunakan bahasa tersebut. Jadi sekarang tergantung lagi kalau misalnya mau belajar programming, tujuannya apa, ya kan ya? Kalau mau membuat, kok hanya sekedar memproses statistik, melakukan statistical analysis, then maybe R is enough. Tapi misalnya mau bisa melakukan statistical analysis, membuat graph menjadi data science, dan nantinya mau ke machine learning dan artificial intelligence, then Python will be your language lah. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang masih mau tanya dan penasaran. Sebenarnya apa sih, gimana coding, semudah apa coding itu? Sambil nunggu teman-teman yang nanya,
Jeff mau nanya lagi. Terus kalau sekarang kita mau join Progate gitu kan. Nah, gimana caranya buat join Progate buat belajar coding? Gampang doang sih. Tinggal ke progate.com terus registrasi. Nah, di progate.com itu juga sudah kami siapkan path, ya. Jadi teman-teman tinggal ngikuti path-nya aja, itu harusnya setelah selesai udah bisa membuat aplikasi website yang simple. Oh, cuma ngikutin path-nya itu aja udah bisa bikin? Harusnya udah bisa, ya. Ya. Berapa waktu paling minim buat sampai kita bisa bikin paling nggak website atau apps? Gitu. Kalau website sih gampang sih. Kalau website mungkin 2 minggu belajar HTML CSS sudah bisa ya. Oke. Ya, cuma kalau mau bikin app, about 2 to 3 months, 2 sampai 3 bulan. Dan itu pun harus belajar terus-menerus ya. Like maybe 5 hours, at least about 5-6 hours a week. Harusnya udah bisa sih. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Ardian Syah Herman. Sebenarnya waktu yang perlu diluangkan buat belajar awal pemrograman berapa lama? Mungkin nggak berapa lama, mungkin konsistensi lebih bagus ya Pak ya. Jadi walaupun misalnya cuma sejam sehari, setidaknya setiap hari itu udah terekspos dengan coding dan sudah membiasakan gimana sih penulisan coding itu, gimana sih struktur membuat coding itu yang baik ya. Dan mungkin ntar kalau sudah terekspos setiap harinya, kita pun sudah bisa berpikir ini, kita mau membuat desain yang seperti ini untuk website. Kira-kira penataan code-code-nya itu bagusnya seperti apa ya. Dan menurut saya sih, you will develop that way of thinking setelah sudah belajar coding dan berlatih terus-menerus. Oke, berarti tadi konsistensi dan tadi saya ingat Jeffrey juga bilang sebenarnya challenge-nya tuh bukan codingnya tapi pada saat coding gagal and then you feel bad gitu kan, kira-kira kayaknya nggak sanggup gitu ya, sebenarnya itu malah ya yang terbesarnya tantangannya di awal. Oke, nah ada pertanyaan lagi dari Angelina Nur Afni. Tadi namanya apa yang buat belajar? Oh, nama platformnya Progate sih. Ini Angelina boleh diperjelas pertanyaannya, maksudnya platform Progate atau belajar apa nih, atau bootcamp? Karena tadi juga sempat bahas ada bootcamp juga nih. Nah, kalau di Progate ini, nah kan berarti sebenarnya dari sejak usia berapa bisa join di apa namanya Progate? Udah sebenarnya menurut Jeffrey ini dari usia segini harusnya udah mulai belajar coding. Menurut saya sih selama bisa membaca dan bisa mengikuti instruksi harusnya udah oke sih ya. Biasanya kita ngelihat juga kayak di Singapura itu anak-anak SD udah diajarin programming sebenarnya. Dan juga dari Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem sendiri juga mau memperkenalkan programming ke sekolah-sekolah dasar di Indonesia, nggak salah ya. Jeff, boleh nggak di-share Progate buat teman-teman juga biar tahu nih gimana cara kita mau join, terus ya path-nya seperti apa? Saya penasaran juga nih, pengen lihat path-nya kayak gimana sih kalau tadi belajar web cuma 2 minggu udah bisa ya? Oke, berarti saya share screen lagi ya. Progate.com. Oke nih, teman-teman udah bisa lihat screen saya. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman sih hanya tinggal perlu mendaftar aja ya di Progate. Dan terus ntar langsung ke courses-nya. Jadi kita ada 2 bahasa pilihan nih, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Teman-teman bisa memilih di awalnya. Dan ntar bisa langsung ngeklik web development path. Dan tinggal belajar sesuai dengan yang diminta aja sih sebenarnya. Ya, tapi untuk murid-murid yang di Podomoro bakal diintroduksikan dengan programming kan ya. Mulai tahun pembelajaran baru ya. Dan bakal sana ntar bakal diberikan juga sih instruksi dan juga alur pembelajaran untuk menjadi web developer. Ya.
Tapi ya untuk daftar ke Progate sangat simple, sangat gampang. Tinggal ke progate.com, ntar registrasi, dan seharusnya udah bisa langsung masuk ke sini. Ya, untuk Atanya sudah sempat belajar coding sebelumnya, Ata? Belum pernah sama sekali. Oke, tadi buat saya tuh nggak begitu paham coding, tapi memang interested di dunia startup. Cuma suka ya tadi yang Jabri bilang itu bener banget. Kalau nggak ngerti coding, jadi ketika kita request sesuatu, menurut kita gampang, padahal tidak semudah itu. Iya. Yeah. Nah, buat tadi Angelina yang tanya tentang ini apa sih Progate ya? PROGATE. Jadi tinggal registrasi di sana, terus nanti tinggal pilih maunya yang mana gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Jeff dari Muhammad Sami Fadala. Bootcamp dengan education platformnya itu apakah bagaimana bootcamp itu berpengaruh buat bisa membantu pembelajaran secara personal dan manfaatnya apa yang berbeda dari kedua hal itu? Dari bootcamp sama education platform. Oke. Kalau bootcamp itu biasa sangat intensif, tak. Jadi tiap hari itu ada satu materi baru yang diberikan, ya. Sedangkan kalau untuk online education platform itu self-paced. Jadi murid-murid bisa belajar the speed of learning itu bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, ya. Jadi menurut saya sih kalau mau ke bootcamp, kita harusnya sudah memiliki foundation dulu dari programming, baru masuk. Karena banyak teman-teman juga yang di bootcamp waktu dulu itu, kita baru mulai 2 minggu sudah pada berguguran semua. Oke. Karena apa itu? Karena sangat intens sebenarnya. Tiap hari itu pelajaran yang baru. Tiap hari pelajaran yang baru. Jadi kalau nggak bisa keep up, langsung udah overwhelmed biasanya kan ya. Oke. Kalau kita lihat juga nih statistik dari bootcamp provider di Indonesia, it's only about 15 to 20% dari yang daftar itu graduate. So it's very low, ya kan ya. Jadi dari setiap 100 orang yang daftar, cuma 20 yang lulus. Dan itu emang karena intensitasnya sangat tinggi. Berarti kalau belum ada basic programming, lebih baik education platform dulu ya? Ya. Bukan bootcamp? Ya, jangan langsung bootcamp. Menurut saya. Ya. Nah, pertanyaan lagi dari Wendy. Buat bikin apps kayak WhatsApp itu berapa biayanya? Mahal nggak sih? Wah, untuk biaya saya kurang tahu ya. Ini bakal tergantung dari, I guess, setiap agency yang mau membuat ya. Ya, dan juga untuk WhatsApp kan pasti perlu membuat 2. Satu untuk iOS, satu untuk Android. Dan ini menggunakan 2 pemrograman yang berbeda. Nah, membutuhkan biaya berapa? To be honest, I don't know. So I can't really answer that, Wendy. Nah, pertanyaan lagi dari Ardian Syahirman. Progate itu di Indonesia udah berapa lama? Terus jadi Ardian Syah nih rajin baca search bootcamp di Indonesia dan baru tahu Progate. Jadi namanya nggak begini ya, tapi udah berapa lama? Ternyata udah 2 juta subscribers padahal ya. Ya, so 2 juta subscribers itu di Jepang, Indonesia, dan India ya. Oke. Tapi Progate sebenarnya masih baru. Di Indonesia kita baru masuk April lalu sebenarnya. Oh, April. Officially April, ya. Jadi, tapi tim kita sudah di sini sejak September tahun lalu, di mana kita bersama-sama melakukan market research dan juga melakukan translations dari lesson-lesson yang kita punya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Adrian Gosama. Saran framework yang cocok buat pemula dalam pembelajaran pembuatan coding website itu apa sebenarnya? Untuk Adrian mungkin bisa menjelaskan lagi framework-nya ini yang untuk bahasa apa ya? Untuk pemula sih, again, saya sarankan masih HTML, CSS, HTML dan CSS. Terus, nah tergantung lagi kalau misalnya Adrian mau menjadi web developer,
bagusnya sih langsung ke JavaScript. Ya, di JavaScript itu ntar ada framework Vue atau React. Yang lebih populer saat ini adalah React. Jadi React itu diciptakan oleh Facebook, sedangkan Vue diciptakan oleh, kalau nggak salah, Stanford graduate ya. Nah, itu sih terserah yang mana lebih gampang aja, nggak masalah sih. Tapi untuk dari perusahaan-perusahaan yang mencari lebih banyak React. Ya. Oh, dari yang JavaScript-nya ya, Kak? Iya, benar. Perbedaannya kalau boleh tahu, apa bedanya ya sama yang HTML sama yang biasa PHP juga? Oh, beda sih. Paling sinteksnya berbeda ya, Adrian ya. Kok JavaScript dan PHP. Jadi ini tergantung lagi, Adrian ini mau, mungkin lebih bagusnya ingin bekerja kemana. Terus lihat gitu, menggunakan bahasa apa. There would be a good indication harusnya. Kalau yang populer sih, framework masih React ya untuk JavaScript. Oh, React ya, oke. Ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih Adrian. Oke. Nah, ada Ardiansyah tanya lagi, free berbayar, oke. Untuk pelajaran pertama sih masih free ya. Jadi basicnya studi 1 HTML, studi 1 JavaScript free. Tapi yang berikutnya sih berbayar sih. Dan ini berbayar secara subscription. Berapa lama subscription-nya, mesti sebulanan atau tahunan? Per bulannya. Per bulannya 9,99 USD. Minimum itu, yang Ya. minimum. Dan itu bisa langsung belajar semuanya sih, akses ke semua pelajaran. Interesting, berarti 9,99 rupiah, 130-an ya? Tapi udah bisa belajar semuanya. Ya. Oke. Nah, ayo teman-teman yang masih mau nanya lagi nih tentang coding kah, tentang dulu bootcamp-nya seperti apa, ditunggu ya, atau langsung jump in aja. Langsung jump in ketika mau tanya. Nah, Jeff, kalau buat entrepreneurs gitu ya, tadi kan ngebahas, biaya apps itu tentunya Android dan iOS itu berbeda. Nah, buat entrepreneurs itu kira-kira sebenarnya apa sih yang perlu diketahui? Karena sebenarnya terkadang untuk orang-orang yang bikin startup baru itu, kita nih nggak tahu apakah sebenarnya biayanya itu berapa sih. Maksudnya kadang-kadang kan kita juga ya udah deh percaya aja, dibilang misalnya ini lama kok gitu buatnya, ini susah. Nah, gimana tuh caranya kita bisa tahu sebenarnya itu memang benar lama, kayak it takes sekian hari untuk buat sebuah program itu. Nah, itu gimana caranya kita dapetin knowledge itu? Wah, mungkin harus ngerti programmingnya dulu sih, supaya bisa tahu ini sekompleks apa gitu ya. Tapi untuk entrepreneur sih saya sarankan coba bergabung dengan kayak ada komunitas startup weekend gitu ya, atau komunitas programmer yang ada di Indonesia. Jadi contohnya Google aja itu pasti ada iOS Programmer Community, React Community gitu kan ya. Di situ mungkin kalau mereka ada acara datang aja. Terus jadi kalau ada orang yang cocok, ntar bisa ngomong bersama, ngobrol lah. Saya punya ide nih, mau nggak sama-sama kita bangun startup ini. Jadi dengan begitu kita udah mendapat seseorang CTO lah ya, jadi partner kita untuk membangun startup teknologi kita. Paling jadi kalau misalnya yang mau bootstrap itu menggunakan resources kita sendiri, lebih saya sarankan mungkin mencari seorang yang sudah mengerti programming. Dan mereka bisa ditemukan dari komunitas-komunitas ini. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak kisaran average aja? Kalau bikin iOS itu berapa, Android berapa? Dan juga sebenarnya ini secara programming juga itu hybrid atau native. Gitu kan ya. Itu buat untuk teman-teman yang bikin bisnis nih, supaya bisa tahu sebenarnya kisarannya berapa sih gitu kan. Saya mau bikin aplikasi ini gitu. Berapa puluh juta atau jangan-jangan sampai beratus-ratus juta gitu. Nah, jadi
sebenarnya kalau misalnya kita membuat aplikasi itu lebih disarankan membuat native ya. Jadi iOS sendiri, Android sendiri. Ada beberapa bahasa yang memang bisa membuat keduanya, React Native dan juga Flutter, nggak salah. Untuk aplikasi simple sih oke. Ya. Tapi untuk yang sudah advance, ya misalnya nih Atta udah menggunakan Headspace kan. Nah itu I don't think they can handle it. Jadi tergantung lagi kalau seandainya memang cuma mau bikin MVP prototype ya, mungkin menggunakan React Native dan Flutter itu sudah oke. Tapi kalau kita mau advance lagi, you're gonna have to use a native language. Jadi kalau iOS menggunakan Swift, Google Android menggunakan Kotlin. Dan untuk biaya, I think at the moment itu udah di atas ratusan juta ya harusnya ya. Udah di atas ratusan juta gitu ya? Iya, harusnya ya bikin. Apalagi yang kompleks. Kalau yang simple-simple maybe nggak sampai segitu lah. Cuma kenapa lagi saya sarankan lebih bagus cari co-founder. Karena kalau misalnya kita mau bikin ke agency ya, kita harus membayar agency fee kan untuk pemeliharaan code-nya. Nah, itu bakal terus bertambah. Sedangkan kalau kita ada co-founder bersama, apalagi co-founder yang benar-benar memiliki visi dan misi yang sama dengan kita ya, kita bisa bekerja lebih baik dan kita bisa mendapatkan masukan dari dia juga teknologi apa sih sebenarnya yang bagus. Apalagi kalau ini adalah bisnis mereka sendiri, pasti mereka maunya teknologi yang terbaik dong. Ya kan? Betul. Kalau ke agency, they don't have that sense of belonging, right? They'll say, okay, what would be the cheapest way to do it, but also charge them the highest. So again, my suggestions will be find a co-founders and find someone that have the same vision and mission with you. Oke. Ada pertanyaan dari Amanina Putri Batrisia. Community-nya apa aja tadi, boleh ditulis nggak? Oh, oke. Jadi ini kemudian tinggal langsung ke bahasa-bahasa yang digunakan aja untuk ngebuat app. Kalau iOS itu ada Swift, ya, ntar saya tulis. Android, Kotlin, web, JavaScript. Oh sorry Jeff, ini ya community yang ditanya tadi kayaknya Startup Weekend yang buat join, buat join. Kalau mau join apa aja? Wah kalau di Jakarta saya kurang tahu ya, Atta. Tapi harusnya kalau just do Google search harusnya sudah ada sih. Ada. Tadi Jeffrey sempat mention ada Startup Weekend gitu ya? Iya, Startup Weekend. Terus apa lagi tadi yang Jeffrey mention ya? React Community, nah itu sih lebih ke programmernya React. Oh React. React, ya. Itu lebih ke komunitas programmer sih. React Community, iOS Community, Android Community, seperti itu. Coba di Singapura gitu, di aplikasi Meetup, tahu kan ya teman-teman? Oh iya, Meetup itu, iya benar-benar. Ya, di situ banyak banget tuh biasanya komunitas-komunitas. Meetup. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Dea Aprilia. Jadi tips buat coding supaya nggak error itu gimana dan nggak mudah bosan, nggak gampang nyerah saat coding? Gimana kalau nggak gampang error ya? Ya mungkin praktis sih, practice makes perfect ya Dia ya. Dan ini juga sebenarnya saat ini kan sudah ada nih tools-tools untuk yang mendetek errornya di mana menggunakan inspect tools di Chrome, dan itu mungkin bisa membantu untuk debugging coding-codingnya Dea. Sedangkan agar tidak mudah bosan dan nyerah saat buat coding, I think this is very personal, right? Mungkin bisa diingat tujuan Dea untuk coding awalnya itu apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia lebih on pragmatik ya, ingin mendapatkan hasil dengan cepat, sembari coding mungkin udah bisa membuat website, mungkin bisa pergi ke kafe-kafe atau bisnis-bisnis sekitar, tanya perlu website nggak, ntar dia buatin, misalnya. Ya. So then again, it depends on dia secara personal. Apakah lebih pragmatik atau is enough to just kind of see this is my long-term goal, I only need to remember this, and therefore I can be motivated to learn programming.
Oke. Wow, cool. Anyway, Jeff, belum ceritain tadi di awal, kan sempet cerita memang dulu background-nya psikologi, tapi boleh nggak ceritain dulu waktu di kuliahnya di mana? Terus selepas kuliah, dan waktu itu kan Jeffrey kerja di VC di Singapura. And I know to work in Singapore it's not that easy. Maksudnya apalagi karena the working visa. So Jeffrey ini pasti salah satu memang outstanding candidate, I believe gitu ya. Karena teman-teman buat diketahui, untuk kerja di Singapura itu tidak segampang itu, apalagi untuk orang Indonesia. Working visanya dan juga dari sisi ini sih, kalau memang tidak mampu banget, biasanya susah dapetnya working visanya. Ya, ceritain dong Jeff, background pas dari studi sampai kerja tadi. Oke, thank you Atta. Ya, background-nya dulu saya belajar psikologi di University of Groningen di Belanda. Dan di universitas itu di tahun terakhir kita melakukan spesialisasi dan kita juga bisa memilih minor. Ya. Saya memilih entrepreneurship dan untuk spesialisasi saya memilih industrial and organizational psychology. Tapi yang mungkin sebagai teman-teman tahu juga social science kayak psychology itu lebih fokus ke research. Di mana pada situ saya nggak suka banget sih research statistik ya. It sounds very boring and it's very challenging as well. Tapi setelah masuk ke dunia startup, that's basically what most startups are doing. Kayak Spin kita harus melakukan banyak research kan ya. Membuat data kita harus melakukan banyak statistical analysis. Di product manager juga harus bisa mengelola data. Ya. Nah, karena waktu itu data analitik masih baru, tahun 2016-an ya, pas saya apply ke visi tersebut, this is something that they're really interested in, actually. So that's one thing. The other thing, pada saat interview dengan CEO-nya, is quite a lucky thing, I think, because the CEO is really interested in psychology as well. So we had a lot of things in common. And yang ketiga, mereka juga pada saat itu lagi mencari research consultant untuk meriset, mempelajari pasar-pasar di Asia Tenggara. Ya. Dan untuk memberikan hipotesis yang baik agar mereka bisa menggunakan hipotesis tersebut untuk menginvest ke startup yang diminta. Nah, I have that research skill, basically. So, with that, then they hire me. Sedangkan untuk kerjaan di Singapura, ya saat ini emang agak susah ya. Tetapi mereka mempermudah untuk yang di STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Mathematics kalau nggak salah, or Medical. Ya. Jadi untuk yang teman-teman nih yang bisa programming mau jadi programmer di Singapura, itu benar-benar dipermudah. Jadi untuk mendapat IPAS kita harus memiliki gaji yang lain selain teknologi itu 3.900 nggak salah ya. Untuk yang programmer itu bisa diturunin dan bisa juga diberikan seperti kayak apa nih namanya share agreement gitu ya. Jadi kalau seandainya share options, jadi sudah kerja berapa lama ntar diberikan share. Kalau misalnya CEO-nya mau memberikan hal tersebut, biasa pemerintah Singapura bakal kasih izin untuk bekerja di sana. Nah, ada pertanyaan dari Wendy nih. Apa yang didapetin belajar machine learning specialization? Wah, Wendy, sebenarnya sih nggak ada belajar machine learning. Fokusnya masih di web development. Tapi untuk machine learning is a very promising actually ya. Jadi kalau kita lihat top 10 emerging job di Indonesia dan juga di Singapura, itu artificial intelligence specialist. Dan untuk menjadi artificial intelligence specialist, we need to understand machine learning first, right? Tapi sebelum understand machine learning, you need to understand Python and statistics. Jadi apakah yang didapatkan jika mempelajari tentang machine learning specializations? Well, you will have a bright future. That's for sure. Habisnya, kalau kita lihat aja sekarang programmer itu direbutin ya sama startup di Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat programmer-programmer itu nggak lama di satu perusahaan. Karena selalu direbutin. Bayangin aja artificial intelligence di mana kita masih sangat kurang. Setuju. Ya. Benar banget. Oke. Mas Wisnu, silahkan Mas Wisnu.
Oke, terima kasih banyak Mbak Atta dan juga Mas Jeffrey. Saya mau nanya karena saya banyak ketemu dengan startup-startup yang baru mau jalan, terus yang sudah jalan, ada yang sudah sampai masuk misalnya salah satu apa namanya incubators misalnya di Indigo gitu ya, tapi tetap aja masih ketergantungan dengan programmer gitu. Nah, kadang-kadang salah satu yang menjadi kesulitan mereka itu udah cari programmernya mana. Soalnya ada keterbatasan dari mereka, bayarnya juga cukup mahal gitu. Nah, saya minta ini deh pendapat dari Mas Jeffrey, mungkin Mbak Atta juga gitu sebagai yang memang jalanin startup. Nah, pada saat di awal mana sih yang paling bagus gitu ya? Apakah benar nih pernyataan saya di mana sebaiknya entrepreneur yang mau jalankan startup digital, dia juga bikin coding sendiri, kan itu terbukti banyak banget yang berhasil ya. Ada Mark tadi, terus kemudian ada si Bukalapak dulu juga dia bikin sendiri tuh, Ahmad Zaki gitu ya. Dan banyak lagi contoh lainnya. Terus di Tanihub juga begitu. Nah, benar nggak sih kalau misalnya kita startup itu entrepreneur-nya itu sebaiknya membuat sendiri dulu gitu ya. Jadi nggak tergantung dengan programmer gitu. Benar nggak sih itu? Atau gimana Mbak Atta juga saya mau nanya deh. Tergantung nggak sih sama programmer atau bisa bikin sendiri atau gimana? Silakan Mas Jeff, mungkin Mbak Atta juga bisa nambahin. Ya, very good question, Mas Wisnu. Ya sih, itu adalah salah satu cara yang tergampang lah ya, kita pelajari sendiri, terus kita buat sendiri ya. Emang benar sih saat ini kita kekurangan programmer itu parah banget sih saat ini. Jadi programmer-programmer yang benar-benar mampu, itu udah dicaplok perusahaan yang besar dan sudah digajiin yang besar. Nah, jadi saat itu kita minta untuk bekerja kita pasti mikir lagi kan ya. Dan dengan perkembangan teknologi, Mas Wisnu, dan juga di mana startup-startup sekarang ini pinginnya pasti juga lebih digital ke depannya, kan membuat aplikasi, membuat website, ditambah kekurangan ini, mau nggak mau sih emang lebih bagusnya sih belajar sendiri sih. Kalau nggak ya seperti tadi, mungkin bisa komunitasnya bertemu dengan orang yang sudah bisa, dan kalau ada misi dan visi yang sama bisa bekerja sama. Ya. Menurut Atta gimana nih? Nah, sebenarnya kalau gue Mas Wisnu, jadi gini, kan di gue sendiri masih pakai vendor, dan bener tadi kata Jeffrey, kayak harusnya punya co-founder, karena ya maksudnya yang namanya vendor ya maksudnya kita ada request sesuatu pasti it will be apa ya kayak bener-bener ya pasti sangkut pautnya nanti sama additional cost. Jadi anything itu nyangkut pautnya additional cost. Dan menariknya beberapa hari lalu gue sempat ngobrol sama Cili Beli. Jadi dia kan mirip-mirip nih sama startup yang sekarang sedang gue bangun di Meyer Food. Yang foundernya ini namanya Alex. Dia orang Singapura. Dan menariknya itu adalah dia sampai bilang, sekarang dia punya 40 tim IT. 20-nya di Indonesia, 20-nya di China. Awalnya saya pikir itu, kenapa di China ya? Lebih murah? Saya bilang, enggak, bukan. Karena kualitas IT di Indonesia nggak bagus. Begitu dia bilang. Terus dia bilang, di China itu lebih mahal. Standarnya aja 1.500 USD gitu kan. Bukan karena di sini. Terus dia bilang, good engineers here itu udah pasti ya diambil sama Grab, Gojek. Kalau kita ini yang segini-gini ya paling kita akan dapat tier 2. Jadi dan menariknya juga emang ya itu menurut ya dia bilang juga emang kita di sini ya kayak kata Jeffrey tadi benar-benar kurang programmer yang bagus itu tuh minim. Jadi kalau ketemu orang itu benar-benar kalau bisa tuh diikat deh. Jadi nggak bisa kemana-mana, jangan sampai kemana-mana. Susah banget soalnya nyari orang IT yang bagus dan juga biasanya secara communication juga ngaruh. Karena mostly orang IT itu communication-nya kurang lancar. Kan itu kadang juga sulit ya. Makanya butuh adanya CTO itu yang tadi Jeffrey bilang ya. Ya. Karena ketika kita betul. Ya. Kayak gitu sih. Makasih banyak Mbak Atta, Mas Jeff. Iya. Oke. Teman-teman masih ada yang mau nanya nggak nih?
menarik banget nih soalnya. Kemarin saya lihat-lihat, wah Progate, inspirasi sekali sih. Akhirnya bikin dari mulai kuliah. Nah buat teman-teman yang masih kuliah nih, harusnya udah bisa mulai bikin ya Jeff ya? Dari Ya, masih kuliah, harusnya udah bisa, harusnya. foundernya Progate. Ah, Nah buat di awal, kalau misalnya buat teman-teman yang masih kuliah nih Jeff, ada nggak tipsnya? Maksudnya kan memang nggak punya sama sekali. Oke, paling nggak nanti belajar sedikit-sedikit, tapi sebenarnya kan bukan specialize. hmm. Nah, tapi ada terkendala juga nih sama biaya. Gimana gitu kan? Mulai bisnis tapi terkendala juga sama biaya. Itu gimana menurut Jeffrey nih? Well, we are living in a startup era, I think, di mana kesempatan itu sangat banyak ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya ide yang bagus dan punya tim yang kuat, itu mungkin bisa di-present ke kayak gimana nih, ada penggalangan dana ya. Jadi kayak venture capital itu biasa open a sessions di mana teman-teman bisa langsung ke sana untuk mempresent ide. Ya, jadi kalau mereka suka, mereka bakal menginvest langsung. Dan sebenarnya udah nggak perlu lagi sih nunggu. Kalau seandainya, lihat aja beberapa venture capital yang ada di Indonesia ataupun di Singapura ya, ataupun di Malaysia misalnya. Lihat apakah perusahaan seperti apa yang mereka cari, industri apa yang mereka cari. Kalau teman-teman punya industri yang sama dengan mereka, langsung hubungi aja. Biasanya mereka akan dengan senang hati untuk bertemu, dan di situ teman-teman bisa mempresent ide, mempresent prototype, dan kalau mereka suka, would be a good deal, I think. Bakal di-invest. I see. Tapi Jeff, gimana caranya? Kan di awal biasanya teman-teman nih masih kuliah nggak pede. Nih, wah ide saya emang nggak bagus, gini kan. Gimana dong gitu? Mau maju, jadi maju mundur enggak. Then again, in the startup culture, right, it's a minimum viable product. Yang mungkin yang teman-teman bisa jual itu visi dan misi, dan juga kemampuan untuk membuat prototipe sederhana lah ya. Jadi misalnya nih satu aplikasi untuk mungkin kita anggap aja belum ada Grab, kita mau bikin something like Grab, right? Aplikasinya, core dari aplikasi itu adalah membooking taksi dan bisa mengetahui di mana posisi taksi itu, dan di mana posisi kita selama kita berjalan, ya kan ya. Nah, bisa membuat prototipe simple hanya untuk itu bakal memukau visi-visi tersebut sih. Ketimbang seandainya teman-teman datang ke situ dengan PowerPoint doang, kan ya. Bisa membuat prototipe seperti itu bakal bisa lebih dipercaya sama mereka harusnya. Oke, Jeff, satu pertanyaan terakhir nih dari pemrograman Python dari Khairul Amri. Pemrograman Python yang digunakan dalam industri itu apa? Maksudnya gimana ya, Khairul Amri? Bahasa pemrograman Python itu umumnya digunakan untuk data analysis. Jadi industrinya terserah aja sih, nggak masalah. Oke. Ya, thank you banget, Jeff. Jadi kalau yang tadi bisa saya simpulkan ya, pertama, kalau mau belajar, kalau belum ada basic coding, jangan ikut bootcamp, tapi ikutnya itu adalah belajar ini ya, seperti di Progate ini, melalui Progate online learning, seperti itu. Dan kalau misalnya yang susah bukan codingnya, tapi sebenarnya merasa, ya itu saya merasa ini ya, blaming diri sendiri ya, karena nggak bagus. Jadi sebenarnya konsistensi itu 3 jam aja sehari cukup banget buat belajar coding. Dan buat entrepreneur yang mau bikin bisnis, belajarlah basic-basic coding nih, karena itu penting banget buat mengetahui. Jadi nggak cuma kita nanti nyuruh-nyuruh tim IT-nya buat, tapi kita nggak paham kenapa itu lama, kenapa nggak bisa dikerjain gitu. Dan buat teman-teman mahasiswa, khususnya nih kalau misalnya mau bikin bisnis, jangan lupa MVP penting banget tadi kata Jeffrey. MVP, jadi di awal visi misi dan juga punya minimum viable product. Asalkan punya prototipe-nya aja. Jangan pernah takut buat apply itu, kalian mau apply ke investor manapun itu. Gitu ya Jeff ya? Ya. Oke, nah buat teman-teman mahasiswa Entrepreneurship Podomoro University, jadi sebentar lagi nanti akan ada workshop nih sama Progate. Dan programnya juga udah berjalan, nanti ditunggu ya pengumumannya. Karena nanti juga akan dapat sertifikat dari Progate.
Ya. Jadi harusnya ini useful banget buat teman-teman. Jangan sampai dilewatkan kesempatan ini buat belajar coding dari ProGate. Jadi benar-benar harus membuka wawasan luas bahwa coding ini nih sekarang ini udah zamannya nih. Kalau nggak kita ketinggalan kalau nggak bisa coding gitu ya Jeff ya. Iya, benar sekali. Oke, ya sekian. Thank you banget Jeff udah join di sesi sore hari ini. Ya, terima kasih Atta. Dan Ya. terima kasih juga teman-teman sudah datang. Oke. Acara saya kembalikan ke Kirana. Terima kasih Wisata, terima kasih Mas Jeffrey. Oke, teman-teman kita udah di penghujung acara. Seperti biasa aku minta tolong buat teman-teman semua bisa nyalain kameranya karena kita ada foto bareng dulu ya. Untuk dokumentasi kita, oke. Oke, buat teman-teman yang belum nyalain kameranya aku tungguin ya. Nanti akan diarahin oleh Jessica Steffi. Oke. Oke, buat teman-teman aku sekalian mau ngingetin, jangan lupa besok adalah hari terakhir webinar. Besok itu ada dari CEO monomoli.id, buat teman-teman cewek sih pasti harusnya udah tahu ya. Kemudian ada CEO RH Lau, kemudian ada founder dari Humans Perfume, dan yang terakhir ada Ayo Indonesia, ayo.co.id, dan Srelo. Oke, untuk informasi lebih atau misalnya mau kepoin atau apapun itu bisa cek aja langsung di Instagramnya youthpreneur.pu. Oke, Jessica Steffi mungkin bisa diarahin. Oke, ini tahan ya, gue hitung 1 sampai 3 ya. Oke. Senyum ya guys, 1, 2, 3. Next slide-nya. 1, 2, 3. Oke, udah, makasih semua. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa di hari besok. Saya Kirana, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Oh iya, jangan lupa sertifikatnya kan hampir lupa saya. Bisa klik link ya yang udah dikasih nih di chat, di bagian chat. Oke. Buat sertifikatnya terakhir jam 12 malam hari ini ya teman-teman. Jangan lupa. Terima kasih.